Selamat berjumpa kembali bersama saya di Taman Edukasi Channel TEC. Nah, buat seluruh kawan-kawan atau para pemirsa di mana saja berada, ini ada sebuah potongan duranta atau sinyo nakal yang sudah saya bikin bonggolnya, sehingga ini potongannya akan saya selamatkan. Karena ini sesuai dengan namanya adalah sinyo nakal, ini akan saya jinakkan. Semoga nanti bisa jinak dan bisa tumbuh sempurna. Untuk itu ini akan saya potong, teman-teman. Akan jadi dua, nanti sejauh mana akan saya amankan, akan saya tanam kembali. Oke, setelah pemotongannya harus kita lakukan, kita gergaji, teman-teman. Nah, ayo teman-teman, tetap semangat. Yang tua aja semangat, yang muda jangan kalah. Kalau semangat pasti sehat, kalau tidak semangat sebentar-sebentar pasti dirawat. Aduh, sebuah pemotongan duranta atau sinyo nakal ini memang sangat luar biasa. Memang sudah tua dan keras sekali, teman-teman. Tetapi apapun bentuknya, karena sudah niat, tetap akan saya rampungkan. Ini sudah terpotong, tinggal membuang aja. Nah, ini dia. Ini tinggal potong satu lagi, sedikit lagi, teman-teman. Nah, ini yang satu, yang ini satu, jadi dua. Oke, untuk sementara kita akan lanjut, kita tanam di sebuah media. Ini diturunkan dulu, teman-teman. Ya. Oke, teman-teman atau para pemula di mana saja berada, semangat kita tingkatkan. Jadi ini ada sebuah polybag, ukurannya agak lumayan, disesuaikan dengan batang, akan saya isi media. Jadi media sudah saya siapkan, ini sebuah tanah. Tanah itu adalah tanah yang berwarna kuning. Mungkin kalau di tester tanah yang jelas unsur haranya sangat rendah. Tetapi dengan unsur sangat rendah untuk sebagai media ini tentunya untuk mengantisipasi, teman-teman. Jadi ini akan saya isi dulu. Nanti setelah sudah terisi kita pindahkan untuk penanamannya. Nah, ini sudah saya isi, teman-teman, sehingga ini ada dua potongan, ini akan saya masukkan. Ini potongan ya sangat lumayan rata bawah. Ini potongan duranta atau sinyo nakal akan saya coba untuk setek, teman-teman ya. Jadi yang bagus sebenarnya pakai perangsang tumbuh, tapi saya yakin akan saya tanam nanti, kita lihat bersama-sama. Nah, untuk yang satu kita tanam dulu, nanti untuk selanjutnya kita akan saya zoom. Ini yang jelas untuk pembungkusan atau pengurukan tanah kurang lebih sekitar 10 cm, biar agak terlalu dingin ya. Jadi dengan sebuah media yang saya pakai ini, tanah lapis kedua, tanah yang unsur haranya berkurang, dan tanah itu steril menurut saya. Karena kalau kita pakai tanah yang lapisan di atas, kebanyakan saya nggak sekali dua kali melakukan penyetekan, ternyata setelah tumbuh tidak lama dia akan kena cendawan, jamur, sehingga akan turun ke bawah sehingga mati. Tetapi yang beberapa kali saya memakai media yang dari tanah lapis kedua atau tanah kuning yang mungkin unsur haranya sangat rendah, alhamdulillah bagus. Nah, nanti kalau sudah mulai tumbuh sehat, teman-teman, otomatis kita pupuk sesuai dengan kebutuhannya. Saya kira itu sementara, mari kita masukkan dulu, nanti kita lanjut yang satunya. Oke. Sangat bagus, tapi nanti mungkin akan saya sungkup sementara.
Kalau tidak goyang ini akan saya pinggirkan dulu atau mungkin saya turunkan kita untuk yang satunya teman-teman. Jadi ini polybag kosong, tentunya untuk media masih tetap sama, akan saya isi dulu teman-teman. Sementara supaya lebih jelas, ini kamera akan saya zoom, saya majukan supaya kawan-kawan nanti yang mempraktekkan atau aplikasi di rumah sama-sama hasilnya, sama-sama suksesnya. Jadi ini media sudah saya isikan. Ini yang jelas tanah kuning teman-teman. Kemudian satu bonggol ini akan saya masukkan ke dalam ini, agak dipilih condong. Nanti kalau tumbuh jelas ini bagus sekali teman-teman. Jadi media ini yang jelas tidak begitu banyak unsur haranya ya. Saya ngambil tanah kuning itu tanah yang steril. Kemudian cara penanamannya seperti ini, sesuai dengan potongan ini. Kira-kira masukkan 10 cm yang ditimbun. Setelah itu diuruk teman-teman. Nah, diuruk dengan tanah yang merata, kemudian dipadatkan. Nah, seperti ini teman-teman. Terus timbun sampai merata teman-teman. Nah, karena ini masih ukuran agak terlalu tinggi, ini mungkin coba ini masih terlalu tinggi teman-teman, akan saya potong sesuai dengan perkiraan kira-kira sejauh mana nanti teman-teman ya. Akan saya potong segini mungkin nanti supaya tumbuh dari dua sisi itu supaya lebih bagus. Jadi ini kan saya potongnya kita motongnya rata saja teman-teman. Nah, ini jadi nggak perlu saya kasih salep kambium, tapi saya yakin teman-teman kemudian setelah itu udah saya siapkan pembungkusnya atau untuk sungkupnya. Nah, setelah ini sudah dipotong, sungkupkan sesuai dengan plastiknya teman-teman ini ya. Jadi akan saya sungkup. Plastik ini harus betul-betul tidak ada lubang sedikit pun, jadi supaya nanti di dalam ini akan berubah hawa panas sehingga akan menumbuhkan tunas-tunas mudanya. Nah, masukkan ke dalam kayunya. Setelah itu masukkan semua teman-teman plastik itu. Setelah dimasukkan, kasih rongga sedikit. Nah, setelah itu dimasukkan dalam kayu yang di dalam polybag, kemudian bumbun. Nah, di bumbun ini supaya nggak ada udara masuk, rapat sekali supaya nanti mudah tumbuh. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kalau mau disiram ya kita siram begini saja ya, harus kita siram. Ini biasanya nggak lama akan tumbuh dengan sebuah setekan duranta atau sinyo nangkal ini. Inilah uji coba saya, mudah-mudahan nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, masih satu lagi teman-teman. Nah, contoh yang seperti ini juga, ini sudah saya tanam yang awal tadi. Kemudian ini ada beberapa dahan yang harus dikurangi. Yang penting berusaha untuk tumbuh dulu. Nanti setelah tumbuh baru kita buka dan kita pindahkan ke pot atau mungkin kalau mau diklon bisa juga. Nah, jadi
Jadi bagaimana upaya kita untuk menumbuhkan ini melalui dengan sungkup ini yang jelas akan lebih cepat tumbuh. Jadi seperti plastik ini memang sangat rapat, jadi masukkan saja ke dalam kayunya teman-teman. Nah, setelah ini kasih sedikit rongga supaya nanti dia bisa tumbuh leluasa. Nah, setelah itu bumbun supaya rapat, nggak ada udara yang masuk. Nah, seperti ini. Jadi kalau untuk sungkup itu jangan hanya main di atas dekat potongan, tapi kalau bisa seluruhnya harus dibungkus. Ini harus rapat. Oke, ini yang satu teman-teman. Kita ambil lagi yang satunya. Jadi ada dua. Jadi untuk stek batang ini ada dua, mudah-mudahan nggak lama tumbuh. Nanti akan disiram. Sejauh mana nanti setelah tumbuh akan kita buka bareng-bareng juga nanti ya. Sedikit akan saya berikan tipsnya supaya tidak mengalami kegagalan, karena kawan-kawan setelah tumbuh hasil penyumpupan dibuka secara langsung itu sebenarnya yang fatal. Sistem pembukaannya juga ada teori tertentu, tetapi kita harus sabar menunggu waktu. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya, tetapi yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe. Nah, dengan dua koleksi stek Duranta atau Sinyo Nakal ini mudah-mudahan akan tumbuh dengan sempurna. Dan nanti kalau sudah tumbuh sempurna akan saya rantai supaya tidak brutal. Sebab kalau brutal otomatis koleksi-koleksi yang sudah jadi saya ini akan rusak semua oleh Sinyo Nakal ini. Nah, kalau memang dia akan merusak koleksi saya, nanti akan saya kenakan pasal. Kalau sudah saya kenakan pasal, akan saya antar ke bawah ke polsek supaya dia diperbal. Aduh, terima kasih kepada seluruh pemirsa di mana saja berada. Tentunya dengan sebuah koleksi atau sebuah stek Sinyo Nakal 22 ini berharap supaya hidup. Sehingga nanti hidup seperti apa akan saya sajikan untuk pembentukannya, perantingannya, atau mungkin karakternya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.